sini bunyinya jelas. Kedokteran kehakiman, dokter atau ahli lainnya yang mungkin bisa di-refer ke pasal 55 tadi. Pasal 55 itu kan ada lab forensik, ada kedokteran forensik, ada digital forensik, dan lain sebagainya. Itu semua yang mengerjakan itu adalah ahli. Dan harusnya berkorelasi dengan pasal 229 ini wajib dihadirkan di muka persidangan. Itu kalau kira-kira tafsiran saya seperti ini, itu betul nggak, Prof? Atau memang tafsiran yang dua tadi, itu betul juga? Yang apa namanya ahli lainnya itu sebenarnya sudah diatur pada pasal 5 pasal 56 tepatnya di pasal 56. Iya, di pasal 56, betul. Pasal Iya, 56 masih jadi iya. sebenarnya kan ada iya kan jadi kan dia tuh ada spesimennya tuh ya kan expertnya beda-beda kan expertnya Ya. beda-beda ada 7 apa 8 saya lupa deh Ada ya kan 6. 6 yang spesifik, satu lainnya, kalau nggak itu salah. ya itu. Nah, itu berarti sebenarnya lainnya itu sebenarnya artinya yang dimaksud dengan lainnya itu sebenarnya sudah mengakomodir pasal 56 secara keseluruhan. Iya. Sebenarnya itu. Jadi tidak dibatasi hanya pada dua ahli tadi, kedokteran kehakiman dan digital forensik. Bukan, nggak begitu. Seolah-olah itu kan cuma dibatasin tuh, ya kan? Seolah-olah Iya. begitu, padahal enggak. Itulah kadang-kadang begini loh, kadang-kadang itulah yang disebut apa namanya interpretasi sistematis itu seperti itu. Kita membaca pasal dengan pasal, membaca undang-undang dengan undang-undang. Kita nggak bisa membaca pasal itu begitu aja, nggak bisa. Karena pasti terjadi distorsi, ya kan? Terjadi distorsi. Yang Saya contohkan menguntungkan. begini. Tersangka itu aja dijelaskan itu pada beberapa pasalnya. Tersangka adalah, penyidikan adalah. Jadi dia pertama dulu, kan di depan itu kalau kita baca KUHP, itu kan KUHP itu dia kaitannya dengan definisi, Ya. ya kan? Lalu kemudian setelah bab berikutnya itu kaitannya dengan kewenangan, ya kan? Kewenangan, baik itu dia kewenangan penyidik, apa kewenangan penyidik, lalu kewenangan JPU, lalu kewenangan hakim, kewenangan. Yang ketiga, bab berikutnya lagi itu kita bicara kaitannya dengan prosesnya. Jadi sebenarnya tadi pasal yang tadi disebutkan oleh pasal 229 itu dia harus merefer pada pasal, harus dibaca secara sistematis dengan pasal 56, 55, 56, 55 dan 56. Lalu kemudian juga dijuntokan dengan pasal 57. Pasal 57 itu merupakan turunan daripada pasal 56, pasal 55 dan 56 itu. Karena kalau bunyi undang-undang tuh begini. Kalau misalkan memang itu diaturnya begini. Kita bicara KUHP ya, KUHP. KUHP ini kan sebenarnya dia instrumen hukumnya, Mr. G. Tapi kalau ada pasal yang kemudian dibuat setelah itu dia sebutkan begini, apa namanya, pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan. Diatur lebih lanjut dalam peraturan itu berarti kaitannya dengan teknis pelaksanaan dari pasal itu sendiri. Makanya pasal 57 itu dia mengatur tentang teknis. Konsekuensinya karena ini adalah hukum pidana, peradilan pidana, dan kaitannya dengan penyidikan, maka memang diatur pada peraturan Kapolri. Tapi kalau misalkan kaitannya dengan kerja-kerja JPU, maka itu diatur pada peraturan Jaksa Agung. Tapi kalau dia kaitannya dengan hakim, itu dia bisa perma ataupun sema. Itu sih peraturan Jaksa Agung ataukah mungkin surat edaran Mahkamah Agung. Kira-kira begitu. Makanya tafsiran Bang Ai itu ya memang seperti itu, benar. Itu Bang Ai. Itu sih Bang Ai. Ini ada Bang Don, nanti Bang Don jelaskan lagi deh. Bagaimana mungkin ada Bang Dede atau Abang Ya, ya. Bang Ari. Bang Oke. Ai. Oke, Bang Ai sudah ini ya Bang Ai memang ada korelasi ya Terima Bang kasih. Ai. Terima kasih penjelasannya, Prof. Oke. Oke, Bang Don, silakan Bang Don. Jangan tidur Bang Don. Saya sini cari ilmu, Mister. Malah suruh jelasin, pusing lagi tak. Iya. Saya tetap di narasi yang tadi saja, Mister Ji. Jadi nggak mau pusing lah. Kalau seandainya hakim ragu, harus diterapkan azas in cubio pro reo, gitu. Dan kalau tidak masuk angin, kita harap nggak masuk angin lah. Karena kalau menurut saya yang saya lihat, hakim udah ragu tuh. Kalau Ini sudah ragu ya pakai azas itu. Bang Ya, Don, siap. langsung tanyakan ke Prof Imran, bagaimana jika
hakim dalam mengambil keputusan dengan alat bukti yang meragukan, begitu loh. Saya udah tahu jawabannya, masa saya tanya. Itu berarti pertanyaan retoris itu. Itu. Cuman kalau buat penegasan boleh juga sih. Silakan Prof, saya mau tanya, kalau hakim ragu, apa yang harus dilakukan hakim? Monggo Prof. Nah, maksud kita adalah teman-teman di bawah kita wakili untuk mempertanyakan itu. Izin Prof, bagaimana jika hakim ragu dalam alat bukti yang disajikan oleh JPU, Prof? Sebenarnya sudah tadi. Sebenarnya udah dijawab itu sama sama Bang Don itu sebenarnya sih. Ya, artinya kalau misalkan dia ragu berarti dia harus menjatuhkan putusan yang memang menguntungkan. Bukan meringankan ya, menguntungkan. Saksi pun itu sebenarnya nggak ada saksi yang meringankan. Kadang kan ada teman-teman hukum saksi ahli, ya saksi ahli. Saksi dan ahli itu padahal berbeda loh. Saksi itu adalah orang yang melihat atau mendengar dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan ahli. Nah, itu. Begitupun dengan apa? Begitupun dengan apa namanya? eh apa tadi tuh? Yang meringankan ya. Artinya begini. Jadi kalau misalkan hakim ragu, berarti jadi kalau hakim itu ketika dia mau sampai pada putusan, berarti dia harus merefer pada dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Nah, itu dia didasarkan pada 232 KUHP. Lalu kemudian pada pasal 233 itu, artinya begini, hakim itu dalam musyawarah hakim itu sebenarnya dikasih semacam pilihan, dikasih pilihan. Dikasih pilihan itu contohnya begini. Bisa jadi di sana tuh ada satu hakim, ada dua hakim yang kemudian begini, bisa jadi tiga hakim itu sepakat bahwa memang ada tindak pidana. Tapi bisa juga ada satu hakim yang ragu. Satu hakim itu menyatakan bahwa perbuatannya tidak terbukti. Maka konsekuensinya itu apa? Terjadi voting. Voting berarti yang banyak yang menang, berarti dua yang menang ya, dua menang. Tapi kalau misalkan nih, begitupun sebaliknya, kalau misalkan yang duanya ragu, berarti ya putusannya harus free spark, putusannya bebas. Putusannya bebas. Begitupun sebaliknya, Mr. G. Ya. Nah, itu sih hal-hal yang kemudian mendasari hakim untuk kemudian Keputusan. mengambil keputusan. Itu juga bisa dibaca pada pasal 244 juga sebenarnya sih mirip-mirip aja sih. Ada putusan pidana, ada putusan bersalah, ada putusan lepas, ada putusan kaitannya dengan bebas. Itu Mr. G. Baik, Prof. Milih, silakan. Mau bertanya nih sama Bang Ai kebetulan. Oke, Izin Bang Ai, dengan adanya ini bukan membahas CCTV ya, dengan adanya aplikasi AI yang sangat marak gitu kan, maksudnya lagi tren gitu kan Bang Ai. Dengan mengedit apa saja itu seolah-olah real gitu. Apakah ada aplikasi atau aplikator yang bisa membedah itu di Indonesia ini, apakah sudah ada gitu? Ahli-ahli tersebut apakah sudah menguasai untuk membedah, oh ini AI, oh ini bukan AI. Karena kan itu sangat ini ya, sangat kalau orang awam pasti melihatnya real gitu. Beneran bukan AI. Apakah udah ada itu Bang Ai? Silakan tolong jawab Bang Ai. Oke. Terkait AI ya. Ini perkembangannya memang sangat pesat ya, dan bahkan beberapa ahli pun banyak yang terkecoh sebenarnya. Kita ngomongin level ahlinya itu bisa macam-macam kalau AI ini ya. Range-nya bisa 1 sampai 100 itu bentangnya banyak banget. Mungkin yang ahli di Indonesia, yang paling ahli di Indonesia bisa jadi lebih ahli daripada yang di Amerika, bisa jadi ya. Tapi yang udah dikategorikan ahli di Indonesia bisa jadi bisa ke Gojek juga gitu loh. Ini sebagai contoh ya, menarik. Saya baru ingat. Minggu lalu temannya teman tepatnya nih yang lagi kuliah di Columbia University, itu dia lagi tugas akhir ya, penulisan tugas akhir. Itu tulisannya dia sendiri ya, profesornya yang mendampingi tulis dari nol itu tahu, labnya tahu, bagaimana risetnya, sampai akhirnya terbit itu tulisan, sampai akhirnya ketika diuji disidangkan ya, saya lupa itu kemarin tesis apa disertasi ya, saya lupa, tesis kayaknya, master, dia mengambil master. Pas disidangkan itu kan diuji pakai AI, yang dibilang AI akhirnya itu adalah buatan AI.
Padahal itu profesornya tahu itu, ngetik di sebelah dia. Karena ngerjain laporannya di lab. Jadi misalkan neliti apa gitu kan, ketemu report, hasilnya kan ditulis tuh, dituangkan ke laporan. Itu profesornya tahu. Profesor nggak bisa ngapa-ngapain karena didakwa oleh AI. Akhirnya dia dikeluarkan dari University of Columbia. Itu rame itu, minggu lalu, atau 2 minggu yang lalu. Hmm. Saya nggak lupa. Jadi AI pun itu bisa kadang-kadang menerbitkan report false positif dan juga bisa menerbitkan false negatif. Ya, karena memang problem AI itu satu sisi bisa menawarkan bantuan tapi tidak reliable karena dia outputnya non deterministik. Sampai sekarang nih semua ahli pasti sepakat nih kalau saya sebut AI itu non deterministik itu iya. Jadi dia tidak bisa untuk menjadi alat penguji. Tapi yang menarik adalah kita pun ini ngomongin AI ya, tadi AI ngegocek ya. Tapi kita pun manusia juga bisa kegocek. Nah, ini kenapa kemarin saya sebutkan yang digital forensik aja sebelum era AI itu udah sangat rigid, dibuat sedemikian rigid supaya tidak mudah dimodifikasi. Apalagi dengan era ini kalau kita tidak rigid, gitu kan, bisa gampang sekali dimodifikasi pakai AI. Paham maksud saya nggak, Bang Mile? Jadi yang dunia tanpa AI aja itu udah dibuat rigid. Apalagi dunia dengan AI harusnya dibuat lebih rigid lagi. Mungkin sudah ada ya, saya nggak mengikuti ya yang terkait digital forensik ini karena perkembangannya juga di dunia security dan forensik ini itu berkembang pesat juga tentunya. Saya nggak ngikutin 100% karena nggak dunia saya di situ. Tetapi beberapa laporan-laporan terkait misalkan forensik security ya, kan ada tadi saya sebutkan banyak dunia forensik ya. Di forensik security itu berkembang dengan AI juga, gitu kan. Kemarin tuh sampai saya sempat di komunitas infosec itu saya sampai bilang begini, hari ini update patch kayak minum obat, saya bilang gitu. Biasanya saya update patch itu bisa sebulan sekali gitu kan, atau seminggu sekali lah paling mentok. Ini satu hari bisa 3 kali, bahkan kemarin sempat 5 kali. Saya bercanda begitu, akhirnya ya itu jadi bahasan. Ya gara-gara AI salah satunya. Memang AI membantu menemukan sesuatu yang memang tidak terpikirkan sebelumnya. Ya, kita harus lebih bijak ya melihat AI. Tapi ya itu kalau saya kemarin bilang bahkan planting digital evidence dengan AI itu jadi sangat mudah. Tambah lagi kemarin saya sudah ceritakan Indonesia ini punya fasilitas AI yang cukup besar, ya mungkin sedikit di bawah Cina, tapi layak diperhitungkan. Sampai presidennya Nvidia, CEO-nya Nvidia itu datang ke Indonesia, mau datang loh ya ke Indonesia untuk meresmikan fasilitas tersebut. Nah ini kan sesuatu kan. Kita tahu kalau kita ngomongin facility AI itu rata-rata pakai chipnya Nvidia, pakai GPU-nya Nvidia yang tercanggih sampai sekarang yang di Amerika yang nggak boleh di shipping ke Cina itu pakai Nvidia. Cina juga pakai punya Nvidia tapi ngambil barang bekas dikumpulin sekarang. Jadi chip-chip Nvidia yang di pasar yang bekas-bekas itu yang biasanya orang upgrade ke yang baru karena musim Indonesia nih boleh kan beli yang baru, kalau Indonesia kan nggak di restricted kan, kita beli baru, pasar bekasnya itu dibeli sama Cina, diborong. Makanya nyari misalkan nih yang suka gaming RTX 4090 bekasnya susah di Indonesia, udah diambilin Cina karena mereka butuh, karena mereka lagi direstrict oleh Amerika, tidak boleh beli barangnya Nvidia langsung. Jadi mereka tidak bisa punya yang mutakhir gitu. Akhirnya mereka cari barang bekas di pasaran, dikumpulin, dipilah yang bagus dijadiin server AI, tapi yang jelek dijual kembali, diperbaiki, dikemas ulang, dijual kembali ke Indonesia lagi, salah satunya. Nah itu cara Cina itu. Nah kita yang harusnya lebih ketir-ketir, makanya saya bilang ini kalau mau di planting evidence dengan cara itu pun juga sangat masuk akal, tinggal bisa akses nggak ke fasilitas tersebut. Rasanya bisa kalau punya duit gitu. Oke, oke. Teman-teman, hari ini kita mendengarkan tuntutan beliau 20 tahun. Tuntutan Ririn hukuman mati. Saya itu berpikir dengan kehadiran alat bukti yang katanya disampaikan oleh Priyo yang membuka seolah-olah membantu penuntut umum untuk membuka kasus ini. Hadirnya alat bukti itu bukan membuat terang benderang perkara ini, tetapi makin buram. Faktanya Anda semua melihat bagaimana fakta persidangan semakin buram. Tapi apa boleh buat, kita sudah melihat bahwa ada tuntutan seperti itu tadi. Dan saya yakin
Saya yakin ada pendapat yang istimewa dari Ari Porong. Silakan Ari Porong. Terima kasih Mr. Z, Prof, izin Prof, Bang Don, Abah semuanya. Ya, saya mau sedikit nambahin tuh dari Bang Don tadi kekhawatiran ya. Buat teman-teman semuanya juga pasti khawatir nih Mr. Z. Apabila hakim sampai masuk angin ya kan, tadi Bang Don bilang. Saya juga memang masih agak ragu-ragu juga ini Mr. Z. Karena apa? Karena memang yang kita ketahui selama ini ya, selama ini banyak sekali gitu loh. Karena setahu saya ini sepaket gitu loh, dari penyidikan sampai ke jaksa, bahkan sampai ke hakim ya. Tapi saya kembali lagi berpikir positifnya lagi Mr. Z. Sampai detik ini yang saya lihat, kalau untuk hakim masih objektif Mr. Z. Dan yang bikin saya berpikir positif juga, karena kan gaji hakim kan setelah kepemimpinan Bapak Prabowo kan itu udah dinaikin berapa persen gitu kan gaji hakim. Ya, 200%, karena 200% kalau nggak salah. ya 200% itu mungkin 100%-nya disetokin buat beli tolak angin Bang Don. Mudah-mudahan jangan sampai dia masuk angin gitu kan. Ini yang kita khawatirkan gitu loh. Jadi kalau yang kita lihat di persidangan ini kan kalau menurut saya pribadi ya masih acak-acakannya di penyidikan sampai di jaksa ya. Bahkan sampai tuntutan juga dengan proses barang bukti yang seperti ini ya mau nggak mau gitu kan karena resikonya ada di jaksa gitu kan. Tapi kan faktanya selama ini yang kita khawatirkan seperti ini Mr. Z. Jadi ini jaksa sudah aman nih kemarin dari penyidik udah P21 udah aman. Lari nih ke jaksa sekarang. Nah, sekarang jaksa juga sudah sedikit aman nih Mr. Z. Udah lepas dia dari tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ada di hakim Mr. Z. Nah, kekhawatiran kita selama ini kan hukum kita ini kan selalu dilempar nih dari tanggung jawabnya itu tadi. Yang saya bilang selama ini mungkin kebanyakan yang menjadi korban peradilan sesat ya seperti itu Mr. Z prosesnya gitu kan. Apalagi dengan masyarakat-masyarakat bawah yang tidak mampu membayar pengacara gitu kan. Jadi ya nurut-nurut aja gitu kan. Tapi kembali lagi saya masih positif. Cuman dengan barang bukti yang kita iniin kemarin anak haram ya Mr. Ji ya. Sampai dengan ya ini malah justru ini barang bukti ini bapaknya aja nggak ada yang mau tanda tangan ini kan. Siapa bapaknya ini kan? Ya. Jadi yang saya khawatirkan kemarin itu memang dari ceritanya Bang Maksi tuh Prof, izin Prof. Karena waduh khawatir juga nih. Ini barang bukti didapetinnya dengan cara yang melanggar, tapi yang sudah dilihat itu menjadi keyakinan hakim gitu loh, mengambil itu yang masih saya khawatirkan gitu loh. Sedangkan di kasus ini sangat sangat berat sebelah gitu loh. Justru majelis hakim yang meminta sekalipun pihak jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan gitu ahli ini. Nah ini yang saya khawatirkan memang. Tapi sekali lagi Mr. Z, saya masih meyakini gitu loh bahwa mudah-mudahan dengan gajinya hakim sudah dinaikkan 200% tuh yang kata Bang Mile tadi, mudah-mudahan udah nggak masuk angin lagi Mr. Z. Karena ya saya bilang 100%-nya mungkin udah bisa beli tolak angin lah Mr. Z. Terima kasih Mr. Z. Jangan bilang tolak angin, itu juga sudah diganti tuh tolak angin itu. Diganti fresh care. Karena berarti beliin fresh care Mr. Z. Oke. Bisa di reimburse nggak tuh Mr. Z? Apa itu? Bisa reimburse nggak? Aduh. Iya toh bisa di akhir bulan. Bang Dede. Ada Bang Don mau ngomong lagi nih. Ini karena dikasih pemanasan sama Bang Ari jadi saya kepancing. Jadi justru kalau logika saya dengan acak-acakannya ini, dengan keruwetannya ini kata Prof juga ya, dengan ketidakjelasan ini justru membuat terang azas itu harus dilaksanakan. Ya kan? Hakim jadi semakin ragu karena acak-acakan begini. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak menerapkan azas tersebut. Terima kasih, Tuti. Iya, betul sekali itu. Betul sekali. Saya mengatakan begini kawan-kawan. Jika saja hakim memutuskan, sebut saja sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan jaksa. Siapa tuh? Priyo dituntut 20 tahun, divonis 20 tahun.
Ririn dituntut hukuman mati, vonis hukuman mati. Kira-kira hakim itu mau melihat alat bukti yang mana? Alat bukti yang mana? Coba teman-teman semua deh, teman-teman semua. Jangan cuma tapping-tapping teman-teman, tap-tap layar juga, tap-tap layar. Tap-tap layar. Kira-kira alat bukti yang mana yang menyebabkan hakim menjadi yakin tuntutan jaksa itu hukuman mati, hakim memutuskan hukuman mati. Kira-kira alat bukti yang mana? Ayo, tapping. Hukuman mati loh ini loh. Habis dihukum mati itu nggak ada di dunia. Hakim juga akhirnya kalau sudah memutus itu merinding semua itu. Wallahu alam bisawab, Bang Ji. Ya, silakan. Hanya Tuhan yang tahu. Ya kan, hakim kan Tuhan. Iya. Wakil Tuhan di dunia dia. Tapi kalau dengan alat bukti seperti ini, wallahu alam bisawab gitu. Ya. Kecuali alat buktinya terang benderang, tidak abu-abu tertutup awan. Iya. Ini luar biasa nih malam ini, sangat bertambah ilmu dari Prof, dari Bang Don, dari Bang Ai, dari semuanya, Bang Ari, Bang Mile, Bang Ji. Ya, biasa sih Abah nggak kuat lama kalau di Komang, istirahat dulu. Presiden apa? Abah, Memang presidennya boleh di reimburse, Abah. Iya. Abah kalau udah ngomong gini curiga pas saya, Abah. Iya, pasti mau pamitan ini, Abah. Next kan kita bisa ya. Terima kasih yang di bawah, cuma menegaskan aja, biarkan para terdakwa itu sudah punya PH masing-masing. Kita bela jungkir balik di Komal ini nggak ada arti apa-apa. Iya. Jadi jangan tendensius ya. Kita berpikiran yang positif dan normatif sesuai dengan jalannya persidangan. Itu aja. Terima kasih banyak Bang Ji semuanya. Ngono Abah, loh. turun dulu. Siap, Abah. Selamat istirahat ya, Abah. Sehat-sehat, Abah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono loh, gitu loh, Bah. Mana siapa nih? Ngono loh, Bah. Coba ya. Mau tanya ini terkait ilmuwan boleh kan? Boleh. Boleh. Kita anggaplah ya apa yang diharapkan Bang Ari itu tidak terjadi. Ya bukan berkena masuk angin, tapi ya keyakinan hakim mungkin. Hakim yakin bahwa terdakwa kedua ini bersalah. Kita anggaplah tuntutan sama dengan putusan. Kita anggap loh ini ya. Nah, saya mau tanya Prof. Izin Prof. Mr. Z. Di KUHP baru yang saya tahu bahwa hukuman mati itu sekarang menjunjung tinggi HAM. Jadi ada masa percobaan 10 tahun, Prof. Nah, ketika dia 10 tahun kita anggaplah kalau bahasa saya sih berkelakuan baik gitu. Nah, berarti dia nggak mati. Bisa diterangkan Prof terkait itu, Prof. Makasih. Hukuman mati dilaksanakan 10 tahun. Silakan, Prof. Jadi iya sih, jadi kalau kita merefer ke pasal 100 KUHP itu memang gitu. Cuma nanti kan ada asesmen juga kan, jadi kemudian memang itu ketika memang ya tadi kalau misalkan perilakunya baik apa dan sebagainya, memang kemudian hukuman mati itu ditiadakan. Itu sebenarnya, cuman ini kan menjadi ajang apa namanya, semacam kayak membuka ruang transaksi ya, yang begini-begini ya. Nah, itu sih Bang, jadi saya kira nggak ada penjelasan apapun soal itu, artinya memang itu secara normatif memang sudah dirumuskan seperti itu, jadi begitu. Tinggal nanti penilaian dari Kalapas gimana, lalu direkomendasikan kepada JPU. Untuk kemudian yang tadinya dia hukuman mati, lalu kemudian hukuman matinya itu ditiadakan. Itu sih, cuman kan diubah. Nah, itu cuma memang masanya ini kan cukup lama ya, 10 tahun ya. 10 tahun. Itu sih Bang Don. Presidennya sudah ganti 2 kali tuh.
Ah, Oh, udah 2 kali pemilu kita. 2 kali pemilu. Iya. Ah, tinggal besok Bang Don yang maju lah, kita dorong lah ya. Jadi Dorong. satu. saya dorong bro Pak aja bro. Makasih. Siap, bareng-bareng, bareng-bareng. Oke. Bang Dede kok diem aja Bang Dede? Buka kacamata dulu Bang Dede. Itu udah Terima malam kasih, masih terima kacamata kasih ya. waktunya. Terima kasih. Silakan Bang Sebenarnya Dede. sih mau bernarasi sudah sama nih kayak Bang Don juga mengenai keyakinan hakim Iya, iya. dan nanti putusannya itu gimana, apa masuk angin apa enggak, kata Bang tadi Bang siapa itu? Bang Ari Porong ya. Saya Cuman bilang gini Prof, saya mau tanya kepada Prof Amran Imran ini. Ini ada perbedaan nih pendapat di Komal-Komal itu mengenai tadi kayak kata Bang Ai juga, ini kelihatannya sama pertanyaan saya. Katakanlah itu surat DNA ya, DNA dari dokter forensik itu kan fotokopi. Katakanlah ini asli dok, ada tanda tangan yang air katakanlah gitu ya. Itu asli, katakanlah asli. Itu diperdebatkan apakah cukup yang hadir itu hanya surat itu atau dengan ahlinya hadir. Nah ini ada perbedaan. Oh nggak apa-apa kalau itu hanya surat aja nggak apa-apa. Karena seperti kayak notaris itu. Masa notarisnya harus datang ke pengadilan? Cukup suratnya aja. Ada yang bilang gitu. Tapi ada yang bilang, wah nggak bisa. Harus sama ahlinya. Bagaimana dia harus menerangkan mengenai bercak-bercak darah itu. Nah, di dalam kasus ini kan ada juga 7 titik di kios itu yang identik atau cocok, kata jaksa itu, kata jaksa cocok ya, bukan identik. Kata jaksa itu ada satu yang cocok, tapi yang lain itu rusak. Lah itu kan perlu diperjelas di dalam sidang itu oleh ahlinya itu, kenapa kok bisa rusak dan apakah benar DNA itu bisa rusak. Itu mungkin bro pertanyaan saya. Silakan Bro. Iya, iya. Jadi apa namanya DNA bisa rusak apa enggak ya? Saya kira artinya bisa juga lah rusak ya. Artinya bisa rusak. Kalau dia rusak berarti ya itu sudah terjadi distorsi kan. Artinya sudah nggak valid lagi lah untuk kemudian apa namanya diuji. Yang kedua itu mungkin dia mencocoki lah. Bahasanya tadi itu mencocoki. Mencocoki itu dia sama dengan identik ya. Identik. Tapi sebenarnya bahasa mencocoki itu adalah bahasa apa ya? Sebenarnya itu frasa itu lebih ditujukan pada unsur pasal sebenarnya. Perbuatan itu mencocoki unsur pasal. Ya, jadi kalau apa namanya dalam pertimbangan hakim itu, katakanlah perbuatan si A itu mencocoki rumusan pasal atau unsur pasal ini gitu. Itu biasanya dalam pertimbangannya. Yang kedua, memang kalau ahli dan surat itu kan sebenarnya 2 alat bukti ya. Ya. Ahli lalu kemudian surat. Berarti kan ada apa namanya secara kuantitatif itu ada 2 sebenarnya. Secara kuantitatif. Sementara kalau itulah alat bukti ini kan sebenarnya begini, untuk sampai pada keyakinan hakim itu memang ada 2 syarat. Pertama dia syarat kuantitatif. Syarat kuantitatif itu ditentukan oleh undang-undang, berarti minimal 2 alat bukti. Lalu yang kedua kualitatif. Kalau dia kualitatif berarti kualitas alat buktinya. Kualitas alat bukti ini itu juga sebenarnya ditentukan juga tuh, sudah ditentukan juga pada apa? Undang-undang ITE itu sendiri, bahwa harus dilakukan digital forensik. Maka ada 2 syarat di sana, syarat formil maupun syarat material yang harus terpenuhi secara kumulatif. Itu sebenarnya. Jadi memang begini, yang menjadi krusial hari ini kan kaitannya dengan due prosesnya. Prosesnya apa sudah benar atau belum? Nah, kendati pun itu didorong, mungkin secara kasat mata kita lihat, oh itu udah sah. Tapi yang sah itu kan perlu diuji. Ya kan? Untuk sampai pada pernyataan sah itu, maka memang para pihak itu memiliki kesempatan yang sama untuk kemudian bisa mengakses alat bukti yang dihadirkan tadi. Tapi kalau hanya itu tiba-tiba cuma disodorkan hanya kepada hakim, berarti kan dia nggak pernah dilakukan pengujian. Iya kan? Nah, terdakwa contohnya, atau KPH contohnya, dia diberikan kesempatan berdasarkan pasal 214 itu untuk kemudian dapat apa namanya melakukan cross eksaminasi. Bagaimana caranya dia bisa melakukan cross eksaminasi kalau hanya dia diperhadapkan hanya dengan selembar kertas? Maka kertas itu kan isinya pendapat ahli. Nah, ahli itu mestinya dihadirkan juga
untuk kemudian dilakukan apa? Pendalaman kaitannya dengan apa yang sudah diperiksa sebelumnya oleh dia. Tapi kalau hanya diserahkan begitu, berarti kan kelihatannya hanya artinya pendekatannya sebatas formalitas doang begitu loh. Secara material nggak bisa dipertanggungjawabkan kan ujung-ujungnya begitu. Nah, maka kehadiran ahli di sana itu untuk pendalaman materialnya. Sebenarnya begitu, lebih kepada bagaimana pendekatannya seperti apa. Nah, memang karena ketika ahli itu dihadirkan, maka nanti kemudian ahli itu ditanyakan kaitannya dengan apa yang sudah dituangkan sama dia dalam kertas itu. Lalu dia diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil yang sudah diobservasi sama dia. Nah, itu pun nanti kemudian tadi dilakukan pendalaman dalam bentuk cross eksaminasi tadi. Ditanyalah ahli itu oleh oleh JPU, lalu kemudian ditanyakan juga oleh PH dan terdakwanya. Didalamin. Dan biasanya yang paling lama untuk kemudian sesi tanya jawab itu lebih lama kaitannya dengan ahli. Sering banget kita lihat kan, ahli itu sering dipertanyakan sampai bulak-balik ditanya lah. Itu begitupun dengan hakim. Hakim juga akan mendalami itu. Itu sebenarnya, Bang. Jadi saya pun tadi kemarin juga ngelihat ada clue juga yang disampaikan oleh majelis ya. Saya agak tergelitik juga sebenarnya. Saya secara pribadi kurang sepakat lah itu. Kurang sepakat lah. Cuman kalau saya ditanya nih, saya sebenarnya belum sampai pada ini, tapi kalau memang karena memang sesi yang paling krusial itu adalah sesi pembuktian. Dari persidangan itu kan sesi pembuktian. Kita ini sebenarnya sudah lewati sesi pembuktian itu. Tapi kalau saya ditanya keyakinan saya, ini keyakinan saya loh, bukan keyakinan hakim loh. Ya, saya harus jujur menyatakan bahwa proses itu memang proses yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar oleh hakim untuk meyakinkan dia bahwa tindak pidana sudah terjadi. Dan mereka inilah pelakunya, terutama si Ririn. Kalau si Pria oke lah, dia sudah mengakui itu kan. Dia sudah mengakui itu. Terhadap si Ririn, ya nggak bisa lah kemudian dengan alat bukti begitu, dengan alat bukti yang tercemar, itu namanya alat bukti tercemar. Alat bukti yang tercemar begitu dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Apalagi ancaman pidananya nggak kira-kira. Minimal 20 tahun, maksimalnya hukuman mati. Tuh, bagaimana kita itu kemudian bisa merampas hak kemerdekaan orang, hak asasi orang lain itu hanya dengan proses yang seperti itu. Ya kan? Nah, sementara KUHP itu sebenarnya dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi hak asasi tersangka, korban dan tersangka, terdakwa dan terpidana. Itu sebenarnya. Jadi mereka nggak boleh peradilan itu nggak boleh, peradilan yang bersifat semena-mena itu nggak boleh. Miscarriage of justice itu nggak boleh. Jadi benar-benar dia harus para terdakwa atau para tersangka ini harus diproses dengan seadil-adilnya. Itu merupakan prinsip due process of law. Jadi ada standar yang memang secara khusus itu memang ditujukan untuk ketika orang-orang ini, para terdakwa atau tersangka ini diproses secara hukum. Itu Mr. Z. Izin Makanya bertanya boleh Mr. Z? Bentar dulu. boleh. Terima kasih, Prof. Maksud saya begitu kan yang bertanya kan Bang Dede masih ada tambahan apa enggak kan gitu Mile. Siap. Sudah. Bagaimana Bang? Sudah, cukup jelas. Oke, jelas ya. Jadi kalau ada hakim mau menerima dengan Jelas. dengan bukti yang amburadul begitu ya saya juga bingung gitu loh. Oke, silakan Bang Mile. Ya, izin Prof izin bertanya. Tadi kan menurut pengamatan atau pendapat Prof itu kan dengan bukti-bukti yang disodorkan itu tidak cukup kuat untuk menjerat atau memvonis Ririn gitu, Prof. Lalu bagaimana dengan dakwaan? Di situ kan secara bersama-sama, apakah seandainya Ririn dengan bukti-bukti tersebut yang tidak cukup kuat tersebut, apakah Priyo menjadi pelaku tunggal, Prof? Izin, Prof. Kalau itu soal lain. Artinya bagaimana nanti pertimbangannya kan? Pertimbangannya. Bahwa dia menjadi pelaku tunggal apa enggak, yang jelas itu pertimbangan hakim itu dia hanya merefer pada dakwaan. Dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan 232 KUHP. Sebenarnya itu. Kalau misalkan kita bicara, makanya saya dari kemarin itu, dari awal saya batasi diri saya pada isu kalaupun sebenarnya saya agak meyakini juga dengan isu-isu yang berkembang itu. Tapi selaku praktisi, saya ini hanya bisa membatasi diri pada apa yang memang sudah tersaji di persidangan. Itu sebenarnya. Artinya begini,
bahwa kalau kita pakai pendekatan logika, nggak mungkin banget bahwa memang tindak pidana pembunuhan itu hanya dilakukan oleh si prio seorang diri. Nggak mungkin kan? Iya. Nah, itu nggak mungkin. Tapi juga nggak mungkin kita gunakan logika yang sama lalu kemudian kita terapkan secara hitam putih terhadap orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana itu. Seandainya menurut kita bukti-bukti ini nggak cukup untuk kemudian membuktikan dakwaan JPU terhadap si Ririn. Nah, nggak bisa kan? Nah, artinya kalau kita gunakan logika itu lalu kita terapkan secara hitam putih berarti kan itu juga nggak adil namanya. Nggak adil. Bahwa kemudian nanti ada memang kedua orang ini diputus bersalah, dipertimbangkan lalu kemudian diputus bersalah, ya oke. Ataukah mungkin ada putusan yang kemudian berbeda, yang satu diputus bersalah sementara yang satu diputus bebas, maka ya dikembalikan lagi kepada JPU kepada penyidik. Nah, dia harus melakukan proses penyidikan ulang lagi kaitannya dengan terduga pelaku yang memang berpotensi untuk kemudian dijerat terlibat dalam perkara ini. Itu sebenarnya Bang Mile, Bang Mail, Bang Mile. Bang Kopi Pahit, selamat malam. Terima kasih Prof. Sorry, kalau agak kurang nanti bisa ditambahin sama yang lainnya. Kalian menanya lah, mumpung ini belum turun, Prof. Prof. Asik. Lanjut. Manis. Prof, jadi kan ancaman dakwahan itu kan kemarin itu kan yang mendasari kan ada Undang-Undang Perlindungan Anak ya kalau nggak salah ya, Prof. Ya. Benar ya? Nah, apakah putusan tuntutan Prio dan Ririn ini masuk unsur itu, dimasukkan unsur itu, Undang-Undang Perlindungan Anak itu? Apa cuman KUHP? Gimana, Prof? Ya. Itu dalam teori namanya itu konkursus. Atau disebut juga sebagai summon law strafverfaith. Konkursus itu sebenarnya dia lebih kepada konkursus realis. Ini ini mohon maaf izin semuanya. Saya nggak dalam konteks apapun. Cuman kadang-kadang apa yang saya sampaikan ini sebenarnya tujuan saya itu biar kita sama-sama belajar lah. Yap. Sama-sama belajar ya. Saya belajar dari Mr. G, belajar dari Bang Ai, Bang Mile, Kak Vie, Bang Ari, Bang Dede, Bang Kopi gitu loh. Jadi apa yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Ada orang ngomong gini nih, Pak Imran, jangan dong bahasanya terlalu begono begini. Tapi memang itu ilmu gitu loh. Itu ilmu. Contohnya kayak tadi, Bang siapa? Bang Don ya? Iya. Bang Don, indubio pro reo. Pasti frasa itu mungkin artinya ditemukan di mana lah ya, lalu kemudian itu konsep gitu loh. Sebenarnya itu hanya penggalan kata yang seolah-olah rumit dibaca begitu, tapi sebenarnya di balik kerumitan itu ada satu konsep besar di belakang itu. Itu sebenarnya, makanya memang saya juga itu artinya ketika saya sampaikan segala sesuatunya itu kaitannya dengan hukum, saya upayakan biar saya ada penjelasan normatifnya, yang kemudian ada penjelasan yuridisnya, yang kedua adalah penjelasan teorinya. Jadi kalau kita membaca pasal itu, ya kita harus membaca memang harus menggunakan teori. Contoh kayak tadi, pada pertanyaan dari Bang Kopi Pahit. Memang begini Bang Kopi Pahit. Kalau hukum pidana kita ini yang bersifat KUHP itu dia bersifat general. Ada tindak pidana yang memang diatur di luar dari KUHP. Itu dia. Itu namanya spesialis tuh. Salah satunya itu Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Anak tadi. Maka dalam prinsip hukum itu ada namanya lex specialis derogat legis generali. Tapi itu harus perbuatannya sama. Katakanlah begini, ada tindak pidana pembunuhan anak di KUHP, diatur di KUHP, tapi ada juga diatur juga di sektor. Sektor tertentu nih, sektor tertentu itu ada pada apa? Tadi itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Berarti yang digunakan itu apa? Undang-Undang Perlindungan Anak. Digunakan. Tapi dalam konteks pasal ini, ada tindak pidana secara umum, ada tindak pidana khusus. Ada tindak pidana umum itu saya contohkan bahwa yang umum itu adalah pembunuhan berencana tadinya itu loh. Sementara di tindak pidana anak ini kan nggak ada yang namanya pembunuhan berencana. Dia hanya khusus memberikan proteksi terhadap anak, perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak. Maka dalam konteks seperti itu, penyidik itu ataupun dakwaan itu dia menggunakan konkursus realis. Konkursus realis itu gabungan tindak pidana. Ada beberapa tindak pidana yang dilakukan bisa pada saat yang sama, bisa juga pada saat yang berbeda-beda. Tapi yang kemarin kan saat yang sama tuh, berarti namanya konkursus realis homogenus.
Jadi semua pasal itu digabung, semua tindak-tindak pidana itu digabung. Katakanlah dia tindak pidana, dia di situ kan ada pencurian juga, ada pengerusakan juga, ya kan? Ada juga perlindungan anak juga. Berarti pasal-pasal itu digabung menjadi satu, lalu kemudian diajukan ke sebagai dakwaan. Konsekuensinya, konsekuensinya akan dilihat ini, kira-kira di antara tindak pidana ini, yang mana yang ancaman hukumannya itu paling tinggi. Nah, berarti akan diambil yang tertinggi. Yang tertinggi di sini kan 459, pembunuhan berencana. Karena ancaman pidananya kan udah maksimal banget ya, mati. Mati. Nah, artinya nggak ada lagi ancaman pidana yang lebih berat dari mati kan? Nah, mungkin bakal besok itu diatur mungkin yang lebih berat itu mati dan masuk neraka, Mister Ji. Jadi tadi Lain gugur ya. pertanyaan Bang. Pasal yang Iya, lain siap. gugur gitu. Ya, kalau misalkan pembunuhan berencananya sudah terbukti, unsur rencananya yang penting. Rencananya itu sudah terbukti dan memang pembunuhannya itu terjadi, berarti pasal lain nggak perlu dibuktikan. Karena pasal-pasal lain, rumusan pada pasal lain itu semua juga ada pada pasal 459. Itu sebenarnya, karena pembunuhan semua nih, ya, cuman dibikin dalam bentuk klasterisasi aja. Ada pembunuhan yang bersifat biasa diatur pada undang-undang yang bersifat general, sementara yang undang-undang perlindungan anak itu dia bersifat sektoral gitulah. Nah, itu sih Bang Kopi Pahit, mudah-mudahan bisa ini menjawab. Periode 20 tahun itu bukan akumulasi dari ancaman-ancaman, Bukan. memang ya, memang ini ya, pembunuhan berencananya ya. Iya. Itu bukan akumulasi. Memang karena itu yang tertingginya dari rencana itu sebenarnya. Bahkan yang minimal dari rencana itu. Kan yang maksimalnya itu kan mati. Minimalnya 20 tahun. Cuman mau saya jelaskan begini sebenarnya. Apa namanya? Sorry. Memang kemarin itu kan sempat diajukan justice kolaborator ya. Ya. Justice kolaborator. Rupa-rupanya nggak dipertimbangkan juga oleh hakim, oleh JPU kan. Jadi justice kolaborator itu memang juga begini, diatur pada KUHP kita sebenarnya. Itu bisa dibaca pada pasal 22, lalu kemudian dicontohkan dengan pasal 73 sampai pasal 74. Ya. Jadi memang itu harus diajukan pada saat apa? Pada saat penyidikan. Pemeriksaan ya. Maka di situ frasa yang digunakan di situ pada rumusan pasal 74 itu adalah tersangka. Tersangka, bukan terdakwa. Itu sebenarnya. Maka tadi mungkin saya juga sempat nonton juga, saya coba searching kira-kira ada nggak hakim ke JPU kemudian memasukkan ini nih justice kolaborator. Saya sependek yang tadi saya coba scroll memang saya nggak temukan itu. Saya nggak temukan itu. Dan mungkin itu nggak mungkin kemudian coba diajukan pada sesi penuntutan, kan nggak mungkin. Apalagi pemeriksaan bukti-bukti udah selesai. Itu nggak mungkin. Jadi tadi 20 tahun penjara itu dibasiskan pada apa? Pada tadi, artinya membantulah terdakwa dalam keterangannya itu membantu JPU ya dalam mengungkap perkara. Kira-kira itu sih. Kalaupun pada akhirnya kita berbeda pandangan. Saya secara pribadi berbeda pandangan dengan JPU. Bukan membantu tapi membuat rumit. Bikin ruwet. Sebagai pengencara Rio kan harusnya tahu kan kalau tidak mungkin kan dijadikan JC. Apa nggak iming-iming aja? Memang dari awal kan sudah kita bilang itu nggak mungkin diajukan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak tahu lah, mungkin ada perbedaan apa dan apa ya. Memang sejak awal mau diajukan itu kan sudah kita sampaikan bahwa konsekuensi ketika dia mengajukan diri sebagai justice kolaborator, berarti dia harus mengungkap sebenarnya siapa pelaku lain. Ada pelaku lain di luar dari kedua orang yang sudah menjadi terdakwa ini. Dan pelaku lain itu dia merupakan pelaku utama atau dia merupakan intellectual dader. Itu dia merupakan kriminal, artinya kriminal mainnya lah. Otak dari tindak pidana ini. Sebenarnya itu, karena itu syaratnya itu. Kalau misalkan nggak ada, dia tidak bisa mengungkapkan pelaku lain lah, berarti kan syaratnya nggak terpenuhi juga. Ya kan? Maka kemudian dia harus ya lanjut. Yang masih jadi pemikiran beberapa orang lah mungkin ya. Kan si pengacaranya Rio ini kan sebagai pengacaranya keluarga Amaniani toh, yang sebagaimana Rio dilaporkan karena ada dugaan tuduhan sebagai otak pelaku pembunuhan kan kalau nggak salah. Nah, gimana itu? Kira-kira apa?
apa ya mau ngomongnya kita bahasa hukumnya kedudukan pengacara itu gitu. Sementara dengar-dengar itu apa laporannya belum dicabut itu. Prof jangan dijawab Prof, itu ini Bang Kopi Pahit ini suka nempet-nempet, biar saya nanti Prof yang jawab Prof. Iya. Prof Emran nggak boleh loh, Prof Emran, Bang Maksi, Mr. G itu nggak boleh Bang Siap, Kopi siap. Pahit, keluar dari jalur. Kalau saya nggak apa-apa, saya udah izin. Boleh Bang Arya. Enggak, tapi begini. Memang kalau begini, Etisnya ada kode etisnya ya. ya. Jadi begini, sebenarnya kalau kita merefer pada pasal apa namanya 142 kalau nggak salah, itu kaitannya dengan right to remain silent. Itu hak ingkar dari terdakwa ini. Jadi terdakwa ini dia mau ngomong apapun di situ sebenarnya dia nggak jadi masalah dia. Dia mau sebutin namanya presiden juga nggak ada masalah dia. Gak ada masalah, karena dia itu didakwa, dia terdakwa gitu loh, terdakwa. Berbeda dengan apa namanya, dengan saksi atau ahli. Ahli itu berdasarkan pasal 210 itu dia harus dibawa sumpah dan atau janji. Konsekuensi ketika dia memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar, maka kemudian dia diterapkan pasal 291, sumpah palsu. Nah, sumpah palsu. Nah, karena terdakwa kan tidak disumpah, Ya. dia tidak dibawa sumpah. Nah, konsekuensi dia tidak dibawa sumpah itu, makanya dia bebas mau mengatakan apa aja. Dia ini sudah terlanjur dituduh gitu loh, dituduh, didakwa, dituduh. Maka dia mengatakan apapun ya nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Artinya sepanjang yang kita ketahui, belum ada terdakwa yang pernyataannya itu, kemudian karena dia memberikan satu keterangan di persidangan, lalu kemudian itu nanti besok itu dia dilaporkan apa namanya fitnah atau pencemaran nama baik. Saya belum pernah temukan itu. Nah, cuman kan dalam praktek kan kadang-kadang pengacara kadang-kadang ya ada stylenya lah ya, kadang agak sedikit gimana gitu lah. Yang kedua, tadi mungkin ya sih Bang, harusnya kan nggak boleh double standar ya, nggak boleh lah. Kalau double standar kan nanti kemudian terjadi konflik of interest ya. Di satu sisi kita sebagai pembela, tapi juga kita artinya mewakili kepentingan klien yang lain untuk kemudian melakukan apa namanya laporan terhadap orang yang sedang kita bela. Itu jadi terjadi apa ya, terjadi namanya kontradiktif, menjadi kontradiktif kan, kontradiktif. Dan itu soal etik sebenarnya, soal etik. Itu Bang Kopi Pahit, nanti Ya, bisa kita- lebih detail itu Saya dijelaskan. memandangnya ya Priyo diamankan lah begitu. Oke, saya lanjut dulu ya, Kopi Pahit ya, biar fokus ya. Kita ini ya, ini dari 9999. Prof mau nanya, kalau Priyo tuntutannya 20, kalau hakim ngasih putusan ultra petita, jadi 90 tahun bisa nggak? Nah, nih boleh memutuskan tapi jangan melebihi ancamannya. Silakan Prof, karena ini ada yang bertanya jadi wajib saya jawab Prof. Silakan Prof, saya bacakan maksudnya. Ya. Jadi gini, ya sih kalau untuk ultra petita itu hakim nggak boleh memutus lebih daripada apa yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau itu dalam KUHP, kalau kita bicara peradilan pidana ya, kalau perdata berarti hakim itu nggak boleh memutus lebih daripada melebihi apa yang diminta. Diminta berarti penggugatnya. Jadi prinsip itu ketika diterapkan kepada dua rezim hukum yang berbeda, ya penerapannya juga berbeda sebenarnya. Makanya begini, hukuman maksimal pada hukuman dari tindak pidana ini sebenarnya ancaman pidana satu-satunya ancaman pidana yang terberat itu kan adalah hukuman mati. Hukuman mati, melebihi hukuman mati itu udah nggak ada lagi. Karena memang dalam sistem pidana dan pemidanaan Indonesia ini ada namanya itu diterapkan itu namanya apa namanya stelsel pidana diperingan atau stelsel pidana disederhanakan. Nah, maksudnya stelsel pidana itu tadi konsekuensi dari yang saya sebutkan tadi tuh. Ada konkursus realis, ada konkursus idealis. Jadi dia merupakan gabungan pidana, Mr. G. Gabungan pidana. Makanya kalau kita bicara kaitannya dengan pidana penjara, maksimalnya itu adalah 20 tahun. Kalau pidana penjara ya, pidana penjara. Nah, artinya kalau kita bicara dalam bentuk hitungan, ataukah mungkin penjara seumur hidup. Berarti dia bukan hitungan lagi tuh. Sampai mati orang itu di situ kan. Jadi memang hakim nggak boleh menjatuhkan pidana katakanlah 21 tahun. Itu nggak boleh, Mr. G. 21 tahun aja nggak boleh. Artinya kalau dia melebihi 20 tahun berarti seumur hidup. Nah, makanya kita nggak akan pernah temukan yang namanya hakim menjatuhkan pidana 21 tahun ataupun 22 tahun. Itu nggak ada.
Nggak ada. Saya contohkan lain begini. Tadi kalau kita pakai pendekatan konkursus tadi. Konkursus itu contoh begini. Ada dua tindak pidana yang ada dua perbarengan tindak pidana namanya. Perbarengan tindak pidana itu, katakanlah ada orang ini penganiayaan 4 tahun. Ya kan? 4 tahun. Lalu kemudian pencurian dia apa namanya? Pemerkosaan di umum, katakanlah 12 tahun. 12 tahun. Berarti hakim itu akan mengambil di antara kedua pasal itu yang mana yang terberat. Oh, yang terberat itu berarti 12 tahun. Yang 12 tahun itu ditambah sepertiga. Nah, ditambah sepertiga dari tindak pidana yang lainnya ini. Katakanlah dia bikin tindak pidana itu berbarengan tindak pidana. Contoh, dia membunuh juga. Atau mungkin dia memukul juga, dia mencuri juga, dia memperkosa juga. Katakanlah begitu. Nah, lalu dia merusak juga. Nanti dilihat tuh. Oh, berarti yang terbukti itu, yang tertinggi itu, semua tindak pidana itu terbukti, Mr. G. Terbukti. Mencuri terbukti. Merusak terbukti. Menganiaya terbukti. Memperkosa terbukti. Berarti yang diambil itu apa? Yang terberat. Yang terberat itu adalah pemerkosaan. Nah, pemerkosaan. Apalagi kalau pemerkosaan itu depan umum, berarti 12 tahun. Nah, 12 tahun, lalu kemudian yang lainnya itu, tindak pidana yang lainnya itu hanya digabung menjadi sepertiga, Mr. G. Nah, berarti sepertiga dari 12 tahun berapa? 3 tahun ya? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Kalau dia 4 tahun berarti itu 16 tahun. Atau Prof? Ya, Kalau 12 tahun kan 3 sepertiganya. 12 tahun sepertiga dari 12 tahun. 12 tahun 4 tahun dong, Mr. G. Iya. Ya kan? Iya. Berarti 16 tahun. 4. Total 16 ya. Berarti 16 tahun ya. Berarti 16 tahun. Itu konsekuensi stelsel tadi. Absorpsi namanya, sistem absorpsi. Absorpsi berarti dia sistemnya itu sistem serapan. Berbeda kalau di Amerika. Kalau di Amerika itu dia sistemnya kumulatif, Mr. G. Dikumulasikan. Jadi katakanlah nih dia mencuri. Iya, dia mencuri. Katakanlah dia membunuh dia membunuh orang nih. 1 orang, 2 orang. Itu berbeda-beda tuh dia tuh. Katakanlah dia mencuri, dia membunuh pembunuhan biasa 15 tahun, lalu kemudian pemerkosaan itu 13 tahun ataupun 15 tahun juga. Lalu kemudian dia ada beberapa tindak pidana yang ancaman hukumannya itu belas-belasan begitulah. Ya. Makanya orang itu bisa dihukum itu bisa ratusan tahun, Mr. G. Iya. Dijatuhin pidana ratusan tahun. Iya kan, Bang Ai? Iya, betul. Saya pernah lihat Jadi itu memang- serial killer itu dibunuh sampai ratusan tahun tuh. Apa dihukumi ratusan tahun? Karena Maksudnya jiwa yang iya. dibunuh banyak. Maksudnya itu keluar masuk gitu. Enggak ya, Enggak, maksudnya sampai mati aja. Sampai mati. Kita seumur hidup lah ya, kalau- Pak. Iya. Kita jadi Kalau- sederhana seumur hidup sebenarnya. Iya, kita seumur hidup. Tapi coba kalau nonton American Fire itu loh. Kalau Prof, nonton Prof. American Fire, Prof, coba kasih penjelasan saya lagi, Prof. Saya itu sering rancu ya. Pengertian hukuman seumur hidup. Seumur dia hidup, masih hidup, atau dia gimana itu, Prof? Apa seumur-umur dia mati, sampai mati? Gimana, Prof? Intinya sampai mati di penjara lah kira-kira begitu. Ya, dia ya. Kalau perlu ini apa? Mati, dihidupkan lagi, taruh lagi di situ. Mumi dong ya. Yang Jadi ditaruh hukuman- jempolin nanti terjadi. Prof, Ya. jadi kalau putusan hakim itu nggak mungkin naik lagi ya, turun bisa ya gitu dari tuntutan. Naik dulu. Mau naik Sebenarnya bisa. kemana? Naik dulu. Sebenarnya kalau dia turun bisa. Kalau misalkan begini, tapi dia nggak boleh sebenarnya gini. Memang ada salah penerapan sanksi ya, keliru lah. Jadi kalau gini, contoh kayak katakanlah kita bicara 438 lah. 458. 458 ayat 1 itu kan sebenarnya ancaman pidananya 15 tahun ya. Pembunuhan biasa kan, Mr. G? Iya. Nah, pembunuhan biasa. Berarti dia itu batas maksimalnya itu 15 tahun, batas minimalnya 1 hari. Berarti 1 hari sampai 15 tahun. Dari 15 tahun. Ini saya kasih contoh ya Bang Kopi Baik ya. Jadi memang ancaman pidana itu sendiri, itu sudah ditentukan langsung pada apa perbuatan orang itu. Jadi ketika ada rumusan pasal itu dia mengatur kaitannya dengan tindak pidana, berarti sekaligus dia merumuskan juga kaitannya dengan ancaman pidana yang diancamkan. Jadi ada batas-batas, ada tindak pidana tertentu yang kemudian ada
batas minimal khusus atau batas maksimal khusus. Contoh kayak begini nih. Kalau misalkan dia melakukan tindak pidana pembunuhan biasa, lalu kemudian JPOY itu menuntut 10 tahun. Hakim bisa menjatuhkan pidana lebih dari 10 tahun. Yang penting tidak boleh melebihi 15 tahun. Asalkan nggak boleh melebihi 15 tahun. Kalau diputus katakanlah berapa tahun nih? 10 tahun lalu kemudian diputus 4 tahun. Ya nggak masalah. Selama pertimbangannya itu rasional kan. Selama pertimbangannya rasional. Tapi berbeda dengan 459 ini sebenarnya. 459 itu kan ada minimal khususnya 20 tahun. Itu ditentukan langsung oleh undang-undang. Jadi tadi kalau saya bicara kaitannya dengan tadi ada pertanyaan ultra petita, berarti sebenarnya ultra petita itu lebih dibatasi pada batas minimal khususnya 20 tahun itu harusnya. Jadi hakim itu sebenarnya nggak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari 20 tahun karena sudah diatur limitasinya, Mr. Ji. Jadi nggak boleh kalau nanti hakim begini, hakim menjatuhkan pidana 19 tahun, padahal pasal yang terbukti oleh hakim adalah pembunuhan berencana. Prof. Itulah yang biasa Terjadi di kasus Subang loh, Prof. Jadi salah satu terdakwa itu sekarang udah dihukum dia 18 tahun, dia tuntutannya 20 tahun tadinya, Prof. Tapi divonis 18 tahun. Prof, nah izin ini masih menyangkut Prof. Sorry Prof, yang saya baca Prof ya di 459 atau 340 itu. Jadi frasanya paling lama 20 tahun Prof. Jadi ada kata paling lama Prof Jin. Apakah berlaku juga minimalnya jadi bisa 1 hari Prof? Jadi bukan 20 tahun minimal Prof yang tertulis ya. Jadi maksimal mati, kemudian seumur hidup, dan kemudian paling lama 20 tahun. Kalau ada kata paling lama berarti kan ada minimal mungkin Prof ya. Silakan Prof. berarti sudah dirubah tuh. Ya, karena memang begini. Kalau saya sebenarnya merefer ke 340 sebelumnya itu hukuman mati seumur hidup atau makanya dia pakai dia pakai frasa alternatif tuh. Frasanya di alternatifnya. Artinya begini, ancaman pidananya itu dirumuskan secara alternatif. Hukuman mati, penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Itu sebenarnya. Cuman mungkin sekarang sudah terjadi perubahan maksimal ya, atau paling lama ya. Ya, Iya. Itu sih mungkin itu karena sekarang ini begini. Kalau KUHP kita ini sebenarnya contohnya kayak ada tindak pidana yang ancamannya itu 5 tahun atau kurang. Berarti hakim itu sebenarnya nggak boleh menjatuhkan pidana penjara. Jadi dia hanya dijatuhin pidana pengawasan. Pidana pengawasan. Jadi sebenarnya dia lebih kepada menghindari dulu itu kan kalau KUHP kita itu dia modelnya itu dia lebih kepada punishment, penjara gitu lah. Kalau sekarang kan dia udah nggak lagi, dia lebih kepada rehabilitasi. Itu sih sebenarnya rehabilitasi terus restoratif sama satu lagi apa tuh lupa saya. Itu sih Mr. D. oke. Teman-teman, saya sedikit gambarkan dulu pidana seumur hidup biar nggak menjadi perdebatan. Penjara seumur hidup ya artinya mati di penjara. Ini kita emak ya. Pidana penjara seumur hidup dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berarti terpidana menjalani hukuman di dalam penjara selama sisa hidupnya hingga meninggal dunia. Berbeda dengan hukuman waktu tertentu, maksimal 20 tahun, hukuman ini tidak memiliki batas durasi angka. Oke. Oh ya. Oke, hukuman seumur hidup, Prof. Jadi sampai mampus lah dia di penjara itu ya. Ya, jadi dia matinya di penjara. Ya, sudah lagi diperdebatkan ya kawan-kawan ya. Oke. Kalau yang dibilang di situ memang paling lama ya, paling lama 20 tahun. Memang bunyinya begitu. Karena kalau paling lama 21 tahun itu salah. Tapi tidak ada paling sedikit, paling lama gitu. Tidak boleh melebihi 21 tahun atau 22 tahun, nggak boleh.
namanya juga pembunuhan berencana, ya batasannya aja 3 itu, paling lama di 20 tahun, kemudian seumur hidup, dan hukuman metong. Tidak ada paling sedikit di situ, hanya paling lama. Oh, pembunuhan berencana paling lama 20 tahun, dihukum 1 hari. Oh, tidak boleh begitu. Itu namanya tafsir. Tapi boleh-boleh aja sih kalau mau menafsirkan. Apa namanya dilakukan reformulasi ya. Ya, Reformulasi. Ya, contohnya kayak tadi, kayak pertanyaan dari Bang Don juga di awal. Artinya tadinya itu hukuman mati itu kemudian, atau hukuman mati itu kemudian kalau misalkan dia ada perilaku baik selama 10 tahun, berarti hukuman mati itu kan gak langsung dapat dilakukan eksekusi ya. ya. Kemudian dirubah. Ya sih sebenarnya sih, memang paradigmanya dia sekarang bergeser. Yang tadinya punishment dia sekarang menjadi rehabilitasi. Konsekuensinya kalau dulu kan kita pidana penjara ya. Jadi artinya dia sistemnya itu penjara ya. Nah, kalau sekarang kan gak ada lembaga pemasyarakatan ya. Ya. Itu Penjara. lembaga pemasyarakatan. Ini kayak Prof. Dulu kan Iya sih. disebutnya penjara, sekarang kan ini correction facility istilahnya. Itu karena sifatnya dia akan melakukan itu. Jadi para orang yang narapidana ini kan fungsinya lembaga itu memang diarahkan untuk dilakukannya resosialisasi itu loh. Jadi orang itu kemudian nanti dia akan dikembalikan lagi kepada masyarakat kan. Hmm. Nah, itu. Dikembalikan ke masyarakat. Itu sih Bang Don. Siap, makasih. Ada sedikit Prof, ini intermezzo aja nih, pada ngantuk kayaknya, biar seger lagi. Ini pertanyaan nih. Kalau vonisnya nih. 5 menit lagi. Oh iya terakhir ini, biar Siap. terang lagi sedikit ini, Bapak Prof. Jadi vonis hukuman mati, kemudian matilah orang ini dalam waktu 2 bulan, gitu. Mati dia, kemudian gugurlah sudah vonis hukuman matinya. Ketika mau dikuburkan, hidup lagi si kawan ini, rupanya dia mati suri. Nah, kira-kira gugur nggak itu? Mati yang pertama. Izin Prof. Oke, saya jawab itu, Ya. Prof. Saya jawab tuh. Kalau itu Siap. dilaporkan penipuan itu. Nanti lebih rendah vonisnya kalau penipuan. Cerdas dia. Oke, Prof. Kayaknya perlu dijawab itu. Mungkin yang mati suri itu ya hanya Bang Don yang tahu lah itu. Itu ada Bang Alif, Alif Lamim tuh. Dia suka bikin VT. Kita selalu di tag. Keren. Makasih Bang Alif. Kalau hidup lagi Bang Don, Artinya itu nanti suntik mati aja Bang Don, disuntik lagi. nanti dijawab sama Bang Ari tuh, Bang Ari. Kalau nggak Bang Don, saya izin turun dulu ya besok ya. Biasa besok ini kita harus dorong. Izin juga nih Bro. Besok Kita belum masuk jurang nih, lagi Bro. bakso. Kita masuk jurang sama-sama lah, Bro. Prof nggak usah, nggak Bang boleh. Ari itu, Bang Ari itu. Bang Don ada Bang Don. Biar Bang Ari aja tuh. Bang Don temenin ge, lama loh Bang kita nikah sama-sama Bang. Ya. Saya nggak. Oke, Mr. T, saya izin duluan ya, Mr. T. Terima kasih, Bang Bro. Maya, Ya, Bro. Makasih, Bro. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Bang Ari, Semoga Bang sehat Ed, selalu Bang ya, Dede, Bro. Bang Don. Sehat selalu. Amin, makasih banyak Bang Kopi Pahit. Sebaliknya semuanya sehat selalu ya. Banyak selalu. rezeki. Amin. Baik, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nanya ini hukuman mati kalau dia Sebelum lanjut saya izin dulu, Mr. Z. Mau dorong Ya. Bapak juga nih. Mau kemana? Alasan dia, Bang Don. Biasaan mau keliling ya. Biasa. Cari Bang Don, bahan maskernya dulu, bisa Bro. di reimburse. Mr. Z, terima kasih banyak. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Istirahat Bang Don. Ini Waalaikumsalam. belum pinggir jurang udah pada mundur. nih terkait dengan hukuman mati ada di sini ya. Nanti kalau dia kelakuannya baik, kemudian apa itu bisa berubah itu menjadi seumur hidup. Loh, kok bisa? Nih dengerin ini. Ini KUHP yang baru ya. Penjara hukuman mati secara harfiah merujuk pada vonis pidana terberat di mana seorang narapidana harus menjalani masa tahanan sebelum akhirnya dieksekusi. Ini adalah hukuman di mana hak hidup seseorang dicabut oleh negara sebagai sanksi atas kejahatan luar biasa yang dilakukannya. Pemahaman mengenai istilah ini dapat diuraikan melalui beberapa aspek berikut. 1.
Proses deret tunggu, death row. Terpidana tidak langsung dieksekusi setelah putusan dibacakan. Mereka akan mendekam di penjara khusus, sel isolasi, selama masa tunggu, menunggu upaya hukum terakhir seperti grasi ditolak oleh Presiden. 2. Aturan hukum di Indonesia. Menurut aturan pidana nasional, pidana mati adalah upaya terakhir. Pelaksanaannya bisa berupa tembak mati oleh regu penembak atau metode lain yang diatur dalam undang-undang. Nih, dengerin. 3. Masa percobaan, KUHP baru. Hukuman mati bisa dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan kelakuan baik, vonis ini dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Tuh, ya nggak? Ya nggak, Bang Ari? Tapi mati di penjara juga kan? Iya. Makanya kalau orang-orang yang udah divonis seumur hidup itu tali itu dijauh-jauhin Bang Kopi Pahit, tali pinggang itu nggak boleh deket-deket ya. Seperti apa dok? Apa Prof ini, Mister? Dia tidak berbuat kesalahan lagi gitu loh, dia di dalam Apa jadi marbot lagi gitu? ya, bisa itu ada namanya taklim Bang Kopi Pahit. Nih, yang kelakuan baik itu kalau di penjara ya, pakai sarung, pakai kopiah, pakai songkok, terus sambil nunduk-nunduk gini-gini, itu dianggap kelakuan baik. Tunggu dulu, belum. Terus ini yang di sininya itu dikasih jeduk-jedukan tembok, biar kelihatan hitam, nah itu kelakuan baik. Terus setiap ketemu orang, langsung bilang begini, Assalamualaikum, nah itu kelakuan baik. Itu kelakuan baik itu gampang kelakuan baik. Terus tidak nyusahin orang. Apa-apa dikasih apapun itu dia bilang maaf, haram. Nah, itu namanya kelakuan baik. Itu makanya selama 10 tahun itu berkelakuan baik, nunduk, assalamualaikum. Nanti jadi seumur hidup. Podo wae seumur hidup ya di situ juga. Gitu loh, ya. Dikit-dikit hadis, ya, atau ceramah misalnya, meskipun tidak ada orang, pura-puralah di depan ceramah sendiri, wahai manusia, padahal orang wonge, itu ya kelakuan baik namanya. Pokoknya siapa tahu ada bubukan. Kalau seumur hidup ada remisi nggak? Ada. Jadi seumur hidup itu ada remisinya. Jadi maksudnya remisinya bukan terus dikurangin dari seumur hidup menjadi sehidup semati, begitu loh. Wah, sehidup semati. Tadi kalau seumur hidup ya sudah itu seumur hidup. Nah, hukuman mati itu bisa berubah menjadi seumur hidup dengan catatan itu tadi. Gitu. Oke lah, pokoknya begitulah ya teman-teman ya. Jangan masuk jurang, karena kalau masuk jurang tuh ngangkatnya itu susah. Jadi wajar aja kalau kawin lagi gitu, kalau lakinya nggak pulang-pulang ya. Ini masalah apa nih kok ada kawin lagi nih? Saya nggak nyambung nih. Kita seumur hidup kan nganggur kan barang itu. Oh, kalau nganggur masuk kamar mandi, yang penting kasih tahu, Assalamualaikum, saya ke kamar mandi sebentar, itu kelakuan baik, gitu loh. Bukan yang Kawin di suntik aja. yang di rumah nganggur. Ini nggak pinggir jurang tapi bahasnya kayak gitu Bang Kopi Pahit nih. Makin malam makin hot. Kena PL loh, Pak. Kena apa itu kemarin? Dilaporin jadi. Bentar. Aku tak ngangkat. Tunggu dulu, aku tak ngangkat Bu Retno dulu. Bu Retno naik dulu, Bu Retno. Bu Retno ini dapat informasi tentang apa, Bu Retno? Lu kok ora ono Bu Retno itu piye iki? Ayo naik Bu Retno. Bagaimana mimpimu hari ini? Mimpinya apa nih mimpinya Kak Retno? Kalau Bu Retno nggak mau naik, ya udah kita tutup aja. Untuk apa ya kan? Ya nggak? Biar ada bahan diskusi Kak Retno. Berarti suaminya kerja malam. Silakan Pak Warsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warsono. Itu bapakku Pak Warsono, Pak. Ini kan mendoakan supaya Pak Warsono lekas sembuh, sehat walafiat. Noten loh Bu. Amin. Monggo Bu, Pinara.
Iya, Nara, Ya, silakan. Mr. G. Ini lupa. Salam buat semuanya ini yang ada di sini. Bang Ari, Bang Ai, Abah Kopi Pahit, Mbak Jelita udah tidur ya, Bang Mile. Tahu Abah, saya kan 17 tahun. Oh iya. Suara udah nggak bisa ngebohongin ya dari suara. Udah habis itu ininya yang di gigi. Mister, kalau misalnya AY ditemukan misalnya nih, Mister, itu ada nggak korelasinya sama kasus ini? Ya, ini kan di dalam persidangan kan nggak pernah juga ditanyakan. Ya siapa tahu nanti setelah ini baru pada bersuara kan tidak apa-apa. Emang Nggak ada suaranya. 20 tahun pasti ada suara, nanti lihat aja. Nah, kalau kaitannya dengan korelasi, Mbak, karena nggak ada yang menghubungkan. Itu kan dihubungkan pada saat Rin menyampaikan fungsinya. Tetapi setelah itu kan, Saya nggak ada suaranya ya, Mister ya? Hah? Ada Kak, ada. Ada. Kayaknya salah tangkap Mr. G, nggak ada suaranya itu, pikir tidak ada suara mic-nya. Ada Karto. Ya wis nek ngono nek ora ana suarane ya rasa dirungokke. Iya, suaranya saya nggak kedengeran. Enggak, berapa pengikutmu berapa? Oh, sudah kedengeran, Mister. Oke. Tadi saya nggak nyimak Aku juga lupa. nyimak, Mister. Kalau misalnya yang seperti dilontarkan Lilin waktu di sidang itu bahwa pelakunya itu, Iya. itu kalau misalnya diketemukan ada korelasinya nggak, Mister? Dan yang bisa menyebutkan korelasi ya mereka-mereka ini kalau dalam persidangan, tapi faktanya Ini sinyalku kayaknya ini ya. Astagfirullah. Baik, sampean menengahi, aku tak usah ngomong ngerduk rumah ke wae yo. Oke, nyambung dari Bu Retno ya. Sampai saat ini tuh hakim, jaksa, penyidik tidak mengkaitkan masalah Ahmad Yani. Meskipun Ahmad Yani ditemukan, makanya prosesnya ada di Polda Jabar. Kenapa? Karena yang di sana ada laporannya. Kaitannya dengan ini, penyidik itu kan nggak mencari, jaksa juga nggak mendalami, hakim pun tidak bertanya. Jadi kalau ditanya korelasi, korelasinya di mana? Nah, makanya mereka kan waktu sidang pembuktian kan nggak menunjukkan itu, nggak membuktikan itu, nggak ngomong itu. Gitu ya. Oke. Nanti kecuali ada testimoni yang dari dalam nanti, testimoni dari 2 orang itu. Nah, testimoni nanti ditindaklanjuti baru keren. Ini kan saat ini kan pada diem-dieman nih, nggak membongkar ini. Coba Anda lihat di persidangan, bongkar nggak nama-nama lain? Baik Priyo maupun Ririn, nggak membongkar. Oke, karena tidak membongkar maka yakinlah targetnya ya 2 orang ini, karena 2 orang ini yang didakwa dari awal. Oke, silakan tambahkan Ri. Aku ada suaranya nggak, Ri? Ada Mr. Z, ada. Nah, tambahkan. Ya kalau untuk kita bawa ke sini sih makanya tergantung lagi ya kan. Nanti makanya dalam putusan setelah kemarin itu, makanya itu yang masih saya pertanyakan. Cuman itu kan karena kalau ada saya dengar dari kata-kata penyidik itu mereka itu nunggu hasil putusan ini sih Mr. Z. Tapi kan tidak menutup kemungkinan mungkin di kasus yang lain mungkin kan, ini kan karena sudah ada laporan dari BJB juga Mr. Z. Cuma kalau untuk dibawa ke kasus ini, kalau yang saya dengar kemarin itu dari yang obrolan rempong itu sih
perwakilan dari penyidik gitu kayaknya yang pakai baju merah. Kalau mereka menunggu putusan di belakang ini nanti, ini yang 4 nama ini bakal mau dibawa lagi apa enggak, mau diproses lagi apa enggak gitu. Ya, betul. Itu sih Mr. Z. Ya, betul. Itu tadi ya Mbak, kalau ditanya korelasi, nggak ada. Karena jaksa nggak pernah mempertanyakan kepada mereka-mereka itu, hakim juga nggak pernah mempertanyakan, terdakwa sendiri juga nggak pernah mengatakan itu. Terdakwa itu kan hanya itu-itu aja. Jadi korelasinya jelas nggak ada. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada korelasinya dengan Aji? Kalau kita-kita di luar, ini menggambarkan seperti itu. Tetapi untuk kasus ini, di dalam sana itu nggak mempertanyakan itu. Ngono loh. Ya Mr. J tadi saya mau cerita sedikit nih Mr. J, tadi ada apa ya, ada di luar dari kasus ini sih Mr. J, cuman kayaknya itu lebih parah ya, lebih parah dari awalnya kasus penjualan tanah itu di daerah mana tadi ya, daerah Jakarta kalau nggak salah itu. Tadi langsung komunikasi, ya tadi komunikasi juga sama Bang Ari Ambon, itu bapaknya itu jual tanah baru dikasih DP 250 juta apa, dengan totalnya itu 13,300 M apa 13,3 M Mr. Z. Jadi bapaknya itu udah tua Mr. Z. Dia cerita, dia sudah diproses, sudah sampai ke presiden juga, tapi masih belum ditanggapi itu Mr. Z. Jadi kasusnya hampir yang kalau saya gambarkan yang kemarin tuh yang di kasus ini yang bakalan mau ditemukan sama kuburan Aman Yani itu Mr. Z. Justru kalau itu orang tuanya itu sudah dibuatkan kuburannya Mr. Z. Kuburannya sudah ketemu itu. Tapi dia minta di otopsi, tes DNA segala macam. Ternyata Mr. Z bukan orang tuanya. Nah, itu yang lagi dia usut tuh sekarang Mr. Z. Oh. Itu. Tadi sih dapat dia 13,6 M apa 3. Yang menyatakan menemukan kuburannya polisi Mr. Z. Polisi Mr. Z. Polisi mendatangi. Jadi polisi itu dia orang bikin kuburan palsu gitu Mr. Z. Oknum ini. Orangnya di mana? Sampai di Tangerang. Jadi iya. Ada ininya Bang Ari lagi buka Komal itu. Ada, dia bikin Komal. Iya. Ya, kalau yang anaknya Tangerang Mas Z, bapaknya tinggal di apartemen Kalibata. Tanah yang disengketakan di Bogor. Nah, itu sama perorangan tuh kasus pembelian tanahnya itu, Mr. Z. Jadi sampai anaknya itu di sekolah hampir mau diculik gitu, tapi nggak berhasil itu loh. Jadi buat ditukar. Jadi jangan dilanjutkan kasus orang tuanya ini, anaknya mau dibalikin, tapi ternyata gagal gitu loh. Oh iya, tadi juga dijelaskan tuh pas hari hilangnya di apartemen Kalibata itu, bapaknya kan hilang ya di Kalibata ya. Di apartemen Kalibata itu ada CCTV, bapaknya lagi basah kuyup yang menangkap hari itu. Habis itu udah nggak ada lagi riwayatnya sampai sekarang. Itu di tahun 2021 April kalau saya lupa tanggalnya. Iya, dia lagi minta tolong. Nanti kita angkat tuh kalau tahu cerita lengkapnya kita angkat itu. Jangan sampai kita ini ya. Kan ada dari polisi kan itu kan? Iya, Mr. Z. Sudah laporan polisi. Dia sudah laporan, cuman kata dia lagi diproses. Cuman agak ribet itu tadi. Prosesnya dia pengacara udah pakai 30 pengacara itu Mr. Z. Cuma nggak tembus. Ya. Jadi ada kasus hilangnya orang tuanya, ada usaha laporan ditolak tapi ya tadi penculikan anak tapi ditolak laporannya. Lalu tadi penipuan jual beli tanah. Iya, perdatanya. Iya. Itu kalau sampai sudah 30 pengacara nggak ini ya, kasihan juga ya. Ya Mr. Z dia bilang sih saya udah udah kehilangan orang tua, udah habis duit, habis waktu, tenaga segala macam itu. Makanya tadi kasihan juga gitu kan Mr. Z. Mudah-mudahan dia dengar nanti dia DM saya kemudian tahu ceritanya seperti apa baru kita suarakan ya. Ya makanya kalau mau digambarkan kasus ini sebetulnya mendingan pakai yang kayak gini aja yang ini kan, kalau memang mau hilang gitu Mr. Z, mau dihilangkan ya kan. Temuin aja kan, posisinya udah cerai ini kan, kalau yang kasus ini ya kan, tinggal buat aja kuburannya ya enggak. Oke teman-temanku, saya nggak bisa itu kesana dulu. Ini kan masih
Ini kan tinggal dikit aja nih kan, ini kan tuntutan kemudian pledoi, kita akan bahas tuh pledoinya seperti apa. Nanti suatu saat nanti saya akan komunikasi dengan siapa namanya itu Tony, ya kan? Pledoi, kemudian bagaimana replik, dupliknya seperti apa, baru kita ini ya. Kalau saya nggak lihat benernya, aku takut Ya, ya Mr. Z. kalau ucap. Benar. Mr. Ji, kalau ngomong ini kan kita netral ya. Kalau ngomong pre itu kira-kira ada pledoinya nggak? Yo ada, semua ada Pak. Itu urut-urutan sidang tuh dilakukan itu. Nah, apakah itu nanti pernyataan atau kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa hukum pembelaannya itu muncul ya nggak, kita belum tahu kan, ya nggak? Pembelaannya seperti apa saya nggak tahu. Mungkin ya bisa saja cuman nulis satu kalimat juga bisa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hakim. Sudah selesai, sudah. Ya itu sah-sah saja. Tinggal apa pembelaannya nanti kita tidak tahu. Gitu ya. Oke nih, kayaknya saya harus break dulu ya. Ini sudah melewatin batas jamnya, ini nanti Tapi kalimatnya PH-nya katanya mau menerima apa aja putusan hakim, kalau nggak salah dulu tuh. Ya tetap Udah baca dia, udah, baca pledoi. Tetap buat pledoi mereka, buat Iya, tetap buat, meyakinkan tapi tadi yang hakim. kata Mr. G tadi, dia Pak Hakim makasih gitu, kira-kira gitu kali. Ya minimal kayak gitu, dia cuma untuk meyakinkan dan agak kalau bisa meringankan, cuma kan udah paling ringan nih tuntutannya. Jangan sampai keluarga supaya dia nggak kecewa kena ya. supaya nggak kena pasal jengkel aja lah paling minimal gitu. Ya supaya keluarga nggak kecewa. namanya juga pengacara harus kerja lah. Nah, kerjanya benar atau tidak benar tuh saya yang tidak tahu ya. Maaf ya teman-teman ya, saya belum bisa menebak-nebak ya. Kerja apa kelihatan kerja, Mr. G? Udah saya bilang kemarin biar kelihatan kerja Bang biar kelihatan kerja loh. Jadi kalau saya lihat ini kan udah 2 orang ini aja, tidak akan ada pelaku lain. Titik. Memang tujuannya itu kan. Ya udah nanti kita berdoa dong mudah-mudahan ini kan kita berdoa aja. Hakim ini kalau kita lihat masih objektif, mudah-mudahan nanti di akhir putusannya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh. Maka positif aja. Darinto Bintang, terima kasih ya. Teman-teman semua, mohon maaf ya, saya harus break dulu. Ya, Mr. G. Ya, kita semua Terima kasih Mr. G. Terima kasih. Mr. G. Banyak untuk Bang Sile, ini Jelita yang tidur, Ariforo, Bang Aidi. Mbak Retno nggak nyampaikan mimpi apa malam ini? Nggak mimpi dia udah. Terima kasih banyak. Teman yang ada di istirahat, ya. Mr. G. Masih pengen itu aja berharap Ya. ya. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mr. G, semuanya. Bang Mile. Terima kasih Ya, semuanya. Bang Le, Bang Dede. Baik, Bu Retno, Kopi pahit Arifo. dari Retno. Assalamualaikum yang di bawah, makasih semuanya ya. Terima kasih semuanya di bawah. Ya, sini. Yang mau buka komal sama Mbak Warsono tadi boleh ya, nanti biar ini. Aku ngantuk, mohon maaf ya teman-teman. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Sri. Bye. Bang Milih, turun Bang Milih. Ariporong, turun Ariporong. Ini ada yang terjebak lagi. Nih. Milih, turun Milih. Wah, ini dua-duanya ini. Ngene iki lho teman-teman, ngene iki lho. Sing tak waspadai yang ini iki wong loro iki saiki. Milih turu, iki turu. Ini teman-teman, ini tinggal di grouping aja ini. Wong loro ini lho turu. Piye ngene iki Jal? Wah, nyoto wis ana koncone iki. Iki jos tenan iki. Ini pasangan sejati ini, 2 orang ini. Datang merungokke suara turu. Padahal ditonton orang duwe isin, ditonton wong 250 lho iki. Piye ngene iki, Jal? Ini nih besok nih. Saya laporkan lagi nih 2 orang ini. Ya. Milih sama Jelita wis wong loro iki. Enake pol wis turu ngene selimut, bantalan. Wis nonton wah wis. Duh. Katanya kalau ditanya, ngapain kamu di komalnya Mr. Z? Mau belajar ilmu hukum katanya. Lah ngapain pada tidur gini ya? Iya lah. Ya. Payah iki. Iki piye iki Jal? Ya. Piye iki? Wah.
Oke, Bolo ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini besok jadi VT nih. Belajar mimpi. Wah, ini repot nih. Ini belajar mimpi nih.